Apa hukumnya apabila kita ketiduran? Yang ketiduran antum, saya tidak ikutan. Ya, jangan bilang kita, saya. Dan lupa melaksanakan salat maghrib. Baik, bangun misalnya jam 21, jam 9, salat maghrib dulu atau salat isya. Pertama, waktu orang tidur, itu waktu salatnya pada saat bangunnya. Rufi'al qalam an thalathatin. Diangkat pena, tidak dihisab dari 3 perkara. Ya, awas, anin naimi hatta yastaiqidha. Dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiy hatta yufiqa. Dari bayi sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yahtalima, sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang yang terganggu penyakit di jiwanya sampai dia sadar kembali. Jadi orang yang tertidur waktu sholatnya saat bangunnya. Antum ketinggalan sholat maghrib karena ketiduran misalnya teman-teman sekalian, bangun jam 9 seperti kasus ini, maka saat bangunnya itu waktu sholatnya. Apa yang didahulukan? Maghrib dulu baru isya. Ala mura'ati tertib, berdasarkan urutan tertib waktu sholatnya. Di maghrib kemudian baru tunaikan sholat isya. Pertanyaannya, kenapa antum ketiduran? Itu masalah utamanya. Sama dengan orang masbuk. Ya, kadang sering bertanya posisi. Ustaz, kalau misalnya ini ada orang masbuk datang, posisinya di mana? Nah, yang salah pertanyaan pertama adalah kenapa dia masbuk? Itu masalahnya. Ya, jadi ayo biasakan kalau kita bisa tepat waktu, itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi tertentu, kecuali dalam kondisi darurat. Karena Nabi pun pernah tertidur dalam kondisi tertentu. Ya, mudah bagi Allah membangunkan Nabi. Sedang malam, kata Nabi, Bilal jaga ya, supaya nanti kamu adzan, kita bangun tepat waktu subuh. Kata Bilal, tenang ya Rasulullah, saya ikutan tidur, insya Allah kita bangun. Tidur, ketiduran, bangun-bangun matahari sudah terik, terang, sampai ke wajah Nabi. Kata Nabi, wailak ya Bilal, bagaimana? Celaka kamu Bilal. Kamu ini gimana katanya jaga, kamu ketiduran juga. Kalau mengatakan ini, kalau nggak sanggup jangan katakan demikian, celaka kamu katanya. Tapi Nabi mengatakan, Masya Allah, sudah ambil kalian wudhu, kemudian kamu adzan, kemudian tunaikan salat sunnah dan iqamat. Jadi tunaikan saat bangunnya. Pertanyaannya, Ustadz kok bisa Nabi ketiduran? Lihat, Nabi itu orangnya maksum, dijaga dari salah. Mudah bagi Allah membangunkan Nabi sebelum subuh, karena itu kebiasaannya. Cuma Nabi ditetapkan supaya tidur agar memberikan hukum bagi antum yang bertanya soal ini. Itu masalahnya. Sebab kalau Nabi tidak diberikan begitu, nggak ada jawaban buat soal antum malam ini. Itu poinnya. Jadi kalau Nabi dijaga, kita yang tidak ada penjagaan, tapi di balik kita ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu ketiduran, tak dapat sholat subuh. Orang yang tak sholat subuh karena ketiduran, ada hadisnya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Yang tadi tak sembahyang subuh, itu tertulis di sini, toilet setan. Makanya ceramah ini harus terus diamalkan. Balik dari sini, pergi ke toko jam di Tanjung Pinang, cari dia. Mbak, apa jam yang paling mantap di sini? Nah, ini satu. Tanya dia, ada tak jam yang bisa menyipak? Asal jam 5 menyipak dia, lempang. Sampai bangun subuh. Ibu-ibu yang membangunkan lakinya, rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmat pada laki-laki, aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bangun mama bangun. Bangun ibu. Tapi sekarang tak jelas lagi dunia ini Ustaz. Entah siapa yang membangunkan, entah siapa yang dibangunkan. Ibu tu pula yang membawa air setimba. Bangun. Yang aslinya kalianlah laki-laki yang membangunkan perempuan. Tak satu dua perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia. Dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. Walaupun hidup 1000 tahun, sambil ngacau teh. Walaupun hidup. Kau nyindir aku ya? Lah, aku tak ada nyindir. Ini lagu Ustaz Somad semalam waktu di masjid. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya
memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja. Semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya ini. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami nggak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, aharuriyun anti? Apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang mengambil hukum Al-Quran apa adanya, letter-let yang kelihatan saja. Perangi orang kafir, berarti semua orang kafir perangi. Mau tetangganya kafir pun boleh dibunuh. Ini kan salah. Ini wilayah Haruri tempatnya mereka. Termasuk mereka mengeluarkan fatwa, sholat karena wajib, maka harus diqadha semua yang tertinggal. Tapi tidak ada dalil masalah itu. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuannya bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Emang nggak ada. 40 tahun nggak sholat, ya sudah taubat kepada Allah, nggak usah sholat lagi, nggak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan, itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Yang disuruh qadha saja, itu yang kita qadha gitu. Dan itu adalah, ada ibadah tertentu ya, seperti puasa, zakat, itu ada qadha memang gitu kan. Kita tidak zakat selama 5 tahun. Baru tahu hukum, harta sudah banyak melimpah, harus diselesaikan. 5 tahun zakat yang belum dikeluarin. Puasa Ramadan, 5 tahun nggak puasa, ya itu harus dibayar. Nggak bisa karena dalilnya seperti itu.